Kalau lapar, mereka memakan kotoran dan urin mereka sendiri, saling nyuapin satu sama lain. Incantation adalah kisah yang menceritakan 3 orang yang memang melakukan kesalahan besar, yaitu melanggar tabu dan norma serta kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal. Sehingga mereka mendapatkan kutukan dari sesosok dewa. Di video ini gue gak bakal spoiler ceritanya karena kalian mesti nonton, apalagi yang suka horor. Jadi justru Ruang Gelap pengen bahas kasus yang menginspirasi film Incantation yang sangat seram ini. Jujur, secara pribadi, gue merasa film ini benar-benar bermain dengan psikologis kita dan berasa dekat. Jadi kalau kalian belum nonton, gue rekomendasikan banget untuk nonton. Dan buat kalian yang takut tapi penasaran, search aja di Google, sinopsisnya ada banyak. Makanya, Ruang Gelap mau membahas kasus di balik film ini yang enggak banyak dibahas oleh orang. Langsung aja kita masuk ke cerita, welcome to Ruang Gelap. Di tahun 2005, tinggallah keluarga Wu di Gusan Distrik Kaohsiung, Taiwan. Sorry kalau penyebutannya ada yang salah. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri dan 4 anak. Sang suami bekerja sebagai pelukis, sedangkan keempat anaknya yang sudah berusia 20 tahunan punya pekerjaan yang berbeda-beda. Anak pertama adalah perempuan berusia 28 tahun yang bekerja sebagai suster di Taipei. Sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat masing-masing ada yang bekerja di percetakan, ada juga yang kerja di tempat makan. Nah, di kalangan warga sekitar, keluarga Wu terkenal sebagai keluarga yang taat agama. Tapi, suatu hari, salah satu dari anak ini mengaku dirasuki oleh dewa. Ada juga yang bilang dikutuk oleh setan. Tapi berdasarkan sumber yang gue dapatkan, rata-rata mengatakan bahwa sang anak dirasuki oleh roh 3 pangeran. Anak perempuan yang kerasukan bilang bahwa kakak pertama mereka yang ada di Taipei dalam bahaya dan harus segera pulang ke rumah. Jadi sang kakak beneran pulang. Tapi semenjak tinggal di rumah, sang kakak selalu mimpi seram. Selalu mimpi dilecehkan oleh makhluk halus sampai-sampai gak berani tidur. Pernah gak sih guys kalian saking takutnya mimpi buruk, kalian sampai gak berani tidur? Karena gue pernah kayak gitu. Beberapa hari kemudian, sang kakak mengaku mendapat wahyu dan dirasuki oleh dewa. Dan semenjak itu juga, semua anggota keluarga Wu satu persatu mulai ikut kerasukan. Mereka dirasuki oleh berbagai macam roh, mulai dari roh ksatria, peri, dan para dewa-dewi. Jadi, mereka berusaha untuk keluar dari kutukan ini, berusaha untuk melepaskan roh apapun yang menempel di tubuh mereka. Satu sama lain saling membantu mengusir setan apapun yang menempel di tubuh mereka. Entah dapat ide dari mana, mereka berenam pergi meditasi ke Gunung Wuzi. Karena katanya bisa melepaskan arwah jahat. Tapi bukannya membaik, pulang dari meditasi, kondisi keluarga Wu makin parah. Jadi, keenam anggota keluarga ini mulai menyakiti satu sama lain. Tujuannya untuk melepaskan kutukan. Mereka menebar garam dan beras di rumah, membakar satu sama lain dengan dupa, saling pukul-memukul, potong-memotong, dengan niat mengusir roh satu sama lain. Karena masih gak berhasil untuk mengusir setan, mereka berhenti makan dan minum. Kalau lapar, mereka memakan kotoran dan urin mereka sendiri, saling nyuapin satu sama lain. Saking mengerikannya, kerabat mereka yang sebenarnya tinggal di lantai bawah enggak berani untuk menolong dan mendiamkan keluarga Wu gila sendiri. Dan karena nggak mendapatkan pertolongan, pada tanggal 9 April 2005, putri tertua meninggal dunia dengan cara yang sangat brutal. Sekujur tubuhnya penuh memar dan beberapa organ tubuhnya mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kelaparan. Tapi menurut keluarga Wu, anak tertua mereka belum meninggal, tapi diambil oleh setan. Akibat kematian ini, semua anggota keluarga Wu dihukum karena lalai. Nah, sumber cerita kasus ini cuma bisa gue dapatkan dari artikel dan berita berbahasa China. Kalau kalian mau baca sendiri, linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi. Kalau dari sisi gaib, itu ceritanya. Tapi dari ilmu pengetahuan, kasus ini menggambarkan betapa ekstrimnya gangguan mental dalam sebuah keluarga bisa menyebar. Dalam kasus ini, delusi. Yang lagi-lagi mengingatkan gua dengan kasus keluarga di India yang bersama-sama, kalau kalian ingat,
Ruang Gelap pernah bikin videonya tapi sayangnya di take down oleh YouTube. Tapi gue yakin kalian semua rata-rata pasti udah pernah nonton atau dengar kasus ini. Nah, gimana dengan Dewi Mother Buddha yang disebut-sebut dalam cerita ini? Kalian gak perlu khawatir karena Mother Buddha hanyalah karangan yang dibuat oleh pembuat film. Jadi kutukannya tidak nyata. Tapi yang jelas film ini juga punya pesan moral tersendiri, yaitu jangan pernah mengganggu tradisi, tabu, atau adat istiadat orang lain. Jangan sembarangan dan selalu berhati-hati, apalagi kalau sedang di daerah orang lain. Kalau kalian pengen gue kupas tuntas film Incantation, jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain loncengnya, share juga ke teman-teman kalian, dan kalian bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon. Sebelum mengakhiri video ini, gue juga pengen kalian ceritain pendapat kalian tentang film Incantation. Apa yang kalian rasakan setelah menonton film ini? Dan kenapa film ini sangat sukses? Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas dukungan kalian semua. I'll see you guys soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.